Kalau begitu langsung saja kita undang speaker kita pada siang hari ini untuk sesi kedua. Mari bergabung bersama kami dan juga kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk Mas Denny Karisma. Boleh dong tepuk tangannya sekali lagi untuk Mas Denny. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang juga Mas Oke, Denny. iya. Ini saya kalau hadir di acara job fair ini mungkin Ya. ini mengingatkan saya waktu ini sebenarnya ada hubungannya ya sama saya waktu pertama kali yang nanti juga akan kita bahas. Semua ini dimulai dari usaha kita sebenarnya. Ya. Dan ini adalah salah satu bentuk perjuangan buat teman-teman. Kalau saya bilangnya itu Mas, ini adalah pejuang para pencari kerja dan mencari tempat karir yang lebih baik. Betul, Itu setuju aja. banget saya Mas Denny. Oke, Oke. Mas Denny Ya. kali ini hadir bersama saya, tadi saya udah cerita dikit sih, akan ada sharing session ya. Temanya motivate ourselves for a more effective career path. Betul ya Mas ya? Betul. Oh iya. Emang agak libet bahasa Inggris. Oh ini ada ya kelihatannya tulisannya. Oke. Ini Mas kita ininya dalam bentuk presentasi ya Mas ya? Ada PPT ya? Ya betul. Oke. Ini dia. Oke, mungkin teman-teman bisa sambil lihat yang mungkin sudah hadir, sudah duduk. Dan mungkin Iya. ini bisa jadi salah satu bentuk inspirasi kali buat teman-teman karena semua tujuan kita itu berawal dari ya ini salah satu bentuknya. Atau sebagai trigger ya Mas ya? Trigger, betul. Iya. Iya. Betul. Oke, jadi temanya pada siang hari ini ada subbahasan nih ya Mas. Ya. Oke. Oke, ini untuk pertama saya di sini kenapa sih saya sangat interest banget kalau namanya ngomongin tentang dunia kerja yang menurut saya patokan dari dunia kerja nih teman-teman pada saat kalian melangkah dari luar rumah untuk melakukan melamar kerja atau proses seleksi dan segala macam itu yang perlu di mindset kepala kita adalah tentang motivasi. Jadi motivasi Ya. untuk diri sendiri ya? Betul, dan itu adalah faktor yang paling utama nih Mas. Bener sih. Ya. Kalau nggak ada motivasi kayaknya ya ngapain ya? Ya, Iya, karena bener sifatnya sih. kalian Setuju, mencari kerja bukan dari diri sendiri, tapi Iya. bukan kebutuhan mungkin menyenangkan mungkin orang tua atau Iya. apa seperti itu. Tapi untuk diri sendiri. Betul. Baik. Setelah ada motivasi, di sini saya langsung tentang pengembangan karir. Karena saya yakin yang hadir di sini itu bukan sekedar teman-teman semua dari fresh graduate mungkin. Ya, Ada betul. juga dari perusahaan-perusahaan, karyawan perusahaan yang masih ingin mencari karir path yang lebih efektif dan lebih baik. Betul. Nah di sini saya juga akan menjabarkan pengembangan karir itu sebenarnya secara realitasnya itu seperti apa. Oh, Seperti itu. Baik. Oke. Iya. Ya. Kita mulai dari motivasi Motivasi. dulu ya Oke. Mas Heri ya. Ya. Oke, ini buat teman-teman mungkin sambil didengar atau bisa sambil nge-mindset di teman-teman, mudah-mudahan berguna. Ya. Motivasi ini secara global atau secara umum yang kita tahu rangkaian bentuk sikap dan nilai kita dari diri kita sendiri sebagai individu untuk hal yang spesifik mencapai tujuan teman-teman. Jadi segala macam bentuk tujuan itu harus diawali dengan motivasi. Kalau Ya. tidak adanya motivasi buat saya itu pasti akan percuma Mas. Pasti Oke. akan percuma, pasti kita namanya nanti akan proses ketemu dengan yang namanya, wah gue udah capek untuk mencari kerja ke sana sini, belum adanya kesempatan, opportunity yang lebih baik gitu kan. Ya. Ya itu harus dari motivasi dari diri dulu sendiri. Mas Jadi- Denny boleh ada contoh nggak hal spesifik ini apakah bentuknya material atau non material Oke. atau seperti apa? Kalau gitu? dibilang contohnya adalah diri saya sendiri. Ya. Oke, jadi bentuk materialnya atau saya bilang dari awal realita, kalau kita sudah tidak dilandasi motivasi, seperti saya dulu dalam awal mencari kerja. Ini mungkin teman-teman sekedar saya info aja.
Ya. Pada saat saya mencari kerja setelah saya lulus, saya Trisakti 2003, Mas. Oh. Trisakti 2003. Baik. Pada saat saya lulus saya mengambil ekonomi SDM. Ini mungkin bisa jadi pacuan buat teman-teman. Ya. Jadi pada saat saya lulus, saya mencari kerja, mencari opportunity baru. Saya tidak hanya plot di backgroundnya hanya SDM. SDM itu HR. Atau manajerial operasional atau apapun. Kalau rekrutmen kita bicara adalah background yang paling jelas adalah psikolog. Psikolog. Ya, jadi teman-teman juga harus paham. HR dan rekrutmen itu sebenarnya dua notif yang berbeda. Itu ya, mesti teman-teman tahu. Oke. Pada saat saya pertama, saya ngalamin seperti teman-teman. Dan menurut saya yang teman-teman hadir di sini tuh luar biasa. Makanya saya bilang adalah pejuang para pencari kerja. Iya. Karena pertama kali saya dapat opportunity saya sebagai auditor di salah satu bank Kalimantan Barat. Oh. Jadi saya 4 bulan di sana, Mas. Langsung ke Kalimantan ya? Ini makanya saya bilang contoh realitasnya apa? Ya. Tidak perlu teori, tidak perlu apa. No. Apa yang ketemu di depan kita itu kesempatan, jangan pernah takut, take it. Kalau buat saya itu. Karena kesempatan pun juga nggak datang 2 kali ya Mas ya? Betul, karena Iya. kesuksesan kita, nilai kita itu tidak semuanya dipengaruhi dari backgroundnya teman-teman. Teman-teman lulusan manajemen keuangan atau mungkin audit atau mungkin apa, tidak harus nanti titik tujuan teman-teman itu adalah sesuai. Menurut saya seperti itu. Mas Dedi agak nge-mention saya sedikit sih. Oh gitu. Karena saya komputer engineering tapi jadi MC akhirnya. Karena sorry nih, jangan lupa juga teman-teman, ini skill communication sama public relation itu sangat penting. Oh penting. Ya. Gak harus MC, semua yang kerja Betul, siapapun itu betul, kita betul. itu public speaking itu Betul. sangat penting, communication itu sangat Betul, penting betul. ya. Sangat-sangat Setuju penting. Ya? Setuju saya kalau itu. Pasti dong. Oke. Baik. Itu sudah mungkin contohnya ya Mas ya. Ya. Kalau saya langsung, realitasnya ke saya. Betul. Terus Sudah kebayang nih kita iya. nih. Terus yang Oke. kedua, yang bersangkutan dengan namanya motivasi adalah pengembangan karir. Nah, pengembangan karir ini teman-teman, ini bisa buat teman-teman juga yang masih pada mencari kerja atau Ya. karyawan yang mencari opportunity lebih baik. Betul. Saya rasa di sini juga mungkin ada ya beberapa Ada, pasti yang ada. mencari lebih baik, kesempatan lebih baik. Iya. Nanti saya akan dijelaskan nih Mas. Oh, Pengembangan karir itu sebenarnya balik lagi, saya bukan textbook, bukan apa, tapi yang realitasnya yang terjadi ini seperti betul. apa? Based on Seperti- experience. Insya Allah, Yes. based on experience. Yes. Seperti itu Mas. Oke. Boleh di next? Boleh di next Mbak? Di next slide selanjutnya. Oke. Ya ini ya teman-teman, kita jangan ngelihat dari bagannya 1, 2, 3, 4, 5. Ini Oke. saya secara ngambil secara kompleksnya aja. Ya. Mungkin teman-teman ngelihat di beberapa tayangan YouTube ataupun beberapa pun atau apa. Ini nggak pernah lihat nih. Believe on abilities, improvement, trust on your process. Mungkin nggak ada. Tapi kalau buat saya, inilah yang sebenarnya realitanya kita, kebutuhan kita. Kalau pada saat mencari kerja atau opportunity yang lebih baik, secara realistas dan jujur, inilah yang kita butuhkan. Oh. Tadi seperti kata Mas Renza, ini Ya. based on experience. Yes, inilah Ya. yang saya gunakan waktu saya mengalami itu. Oke. Oke, ini yang pertama, believe on your abilities. Jadi di sini saya nggak usah jelasin on Englishnya atau apanya. Jadi intinya yang nomor 1, believe on abilities. Setiap manusia itu kita harus yakin dikaruniai kelebihan dan kekurangan. Oke. Ini maksud saya ini sangat berpengaruh kalau kita dalam posisi ini mencari kerja ini sebuatnya kalau menurut saya ini perjuangan loh. Menurut saya perjuangan gitu loh. Ya. Jadi setiap kita yakin sama diri tadi Mbak siapa yang dari Bandung? Mbak siapa? Mbak Linda. Jadi kalau Mbak mungkin udah dari Bandung, udah dari apa? Ini cukup jauh nih Mas. Lumayan loh. Ya, cukup Iya. jauh. Walaupun udah ada jalan layang tetap aja. Walaupun ada tol baru macet Iya, ya. Ini tetap buat saya jauh. ini Mbak, believe on your abilities. Jadi Mbak secara nggak langsung secara mindset di Mbak tuh udah percaya. Kenapa sih? Gue pasti bisa punya kesempatan kok. Seperti itu. Oke. Jadi yang faktor paling utama believe on abilities. Percaya dalam diri kita semua punya potensi, kita semua punya kemampuan dan kita semua punya rezeki. Itu sih. Artinya Mas kalau untuk ngomongin potensi dan abilities juga Yes. khususnya, kadang kan kita juga kadang kayak dulu saya pernah di titik
saya nggak tahu saya ini jadi apa kelebihan dan kekurangan. Artinya kita harus menganalisa diri kita sendiri dulu. Betul, dari diri sendiri dulu. Oke. Tapi itu harus dibangun kalau kita percaya. Nyambung lagi ke tadi hal sebelumnya, motivasinya dulu dibangun. Oke. Seperti itu. Jadi itu relate ya? Yes, itu Antara relate sekali. motivasi dan nanti akan ketemu dari hasil analisis. Kita untuk mau membangun- kemana, gitu. Ya itu. Seperti itu. Oke, berarti kalau udah tahu mau kemana, udah punya motivasi, lanjut lagi geser ya Mas ya? Ya, kita langsung ke nomor 2 nih teman-teman. Ini juga mungkin teman-teman yang akan mencoba mencari tempat baru bagi karyawan-karyawan yang sudah pada bekerja. Kita jangan lupa improvement skill. Ya. Improvement itu seperti apa sih? Kalau kita tahu selama ini improvement itu, maaf, ada yang beberapa upgrade your CV, upgrade ini, upgrade itu. Buat saya itu faktor ke belakang. Oh gitu? Buat saya itu kebutuhan secara administrator. Oh oke. Kalau improve your skill buat teman-teman pertama pada saat nanti menghadapi proses rekrutmen, saya bicara psikotes, saya bicara seleksi atau interview, ini improve. Misalkan kalian gagal, kedepannya yang mesti kalian lakukan adalah tatap mata interviewer. Yang kedua, kalian jangan banyak-banyak belajar tentang ilmu psikotes. Oke. Yang perlu Jadi- kalian lakukan adalah Oh. tidur yang cukup. Sepintar apapun kalian tidur yang cukup tidak akan nyambung. Itu sih Mas. Ini yang saya bilang improvement skill secara Improvement skill. secara nyata ya. Betul, betul. Secara nyata. Itu yang saya lakukan. Jadi saya sebagai HR dan tim saya rekrutmennya itu melihat secara potensinya Mas. Oke. Oke, dia punya nilai ini, ada tes DISC atau apapun lah kayak gini. Tapi Ya. dengan ketenangan orang ini di interview sama tim saya juga enak. Kenapa sih kita nggak ngeliat potensi mereka? Oh oke. Kita coba berikan kesempatan. Seharusnya itu. Ya. Itu yang saya bilang improvement skillnya kita. Skill. Gitu. Oh iya iya. Itu kalau menurut best experience saya. Betul, gitu. betul. Karena Oke. teman-teman di sini semuanya pasti punya potensi. Cuma Ya. belum ketemu di mana yang cocok. Itu aja. Pasti ketemu sih. Pasti ketemu. Entah karena pasti ketemu. Karena Ya. saya juga waktu itu juga yakin ketemu dan bener akhirnya. Bener. Tujuannya nanti nyampe kok. Nggak mungkin Iya. enggak gitu teman-teman. Oke. Oke, kita lanjut ya Mas. Yang ketiga. Boleh silakan Mas Denny. Yang ini mungkin teman-teman sering dengar lah, trust on process, percaya sama proses. Bentuk-bentuk seperti ini, panggilan interview atau apapun, itu adalah proses teman-teman untuk mencapai tujuan teman-teman. Makanya tadi saya bilang, ini semua relate ke motivasi. Kalau motivasinya dari awal teman-teman memang, gue mau kerja bukan karena kebutuhan gue, tapi gue improve diri gue sendiri, insya Allah ketemu jalannya nanti. Iya betul. Trust on process. Kenapa ini jadi faktor nomor 3? Karena buat saya ini yang paling penting Mas. Ya. Karena kenapa? Orang kalau sudah, gue udah apply kemana-mana. Ini mungkin teman-teman sudah merasakan juga ya. Udah apply kemana-mana gini, nggak ada panggilan nih Mas. Atau Ya. mungkin sudah melewati seleksi berapa banyak gitu. Ya. Gua malas. Nah ini nanti akan punya, kita jujur aja sama dengannya adalah jobless. Jobless. Jadi Ya, ya. up and down mental teman-teman, nggak usah teman-teman. Saya pun dulu begitu. Iya. Itu akan turun naik. Gue jobless nih, gue capek nih begini. Padahal enggak seperti itu gitu sih. Jadi trust on process. Jangan putus tengah jalan. Ini akan nyampe kok. Mas Renza juga udah bilang, ini akan nyampe kok nanti titik sama dengannya. Betul. Oke. Bahkan nih ya teman-teman job seeker yang datang jauh-jauh datang ke sini. Betul. Ini juga bagian dari proses ya Mas? Betul. Iya. Betul. Jadi Dan hargai proses yang Anda sudah lakukan. Dan percayalah nanti pasti akan sampai ke tujuan. Percaya, yang pasti Anda akan sampai di inginkan, tujuan. ya. Cuma kalau kalian, aduh aku backgroundnya art misalkan Mas. Atau Ya. Wix programmer atau apapun. Iya. Sekarang kita balikan. Kalian ini kerja tujuannya kan pasti kalian bisa jawab sendiri kan. Ya. Apakah kalian akan idealis dengan background kalian atau mencari kesempatan yang bisa membangun potensi kalian? Iya. Karena potensi itu harus dipam gitu Mas. Dipam. Nggak mungkin kita nggak Iya. berani keluar dari resiko sih. Oh. Seperti itu. Oh oke. Ini saya baik, sebenarnya baik. ya buat teman-teman semua saya salut, tapi Mbak ini dari Bandung, saya Bandung. cukup hari Iya. Jumat pula Mas. Iya. Balai Endah lagi kan. Oh Balenda. Luar kota itu Mas. Kebenaran Jauh. ada cabang atau di Bandung saya juga. Ada cabang. Gitu. Oke. Wow Oke. luar biasa sekali dan selanjutnya strategi Ya, Mas ini Denny. strategi. Kenapa strategi nggak saya tempatan nih?
teman-teman di urutan pertama. Oh. Kalau kalian untuk nyusun strategi, tujuan apa di awal, tapi kalian nggak percaya diri sendiri, skill kalian nggak kalian asah, skill yang tadi saya bilang, skill yang diasah itu, kita gagal interview, kita gagal psikotes. Seharusnya kita berpikir, yang tadi saya bilang, psikotes itu mungkin bagi teman-teman, wah gue harus belajar, gue harus beli textbook begini-begini. Percuma, kalau kalian kurang tidur, sepintar apapun kalian, nggak konsen. Itu yang saya bilang, improvement skill. Improvement skill Trust ya. on process, baru kita ketemu ke strategi. Strategi kita apa? Ya kan, strategi kita apa? Kita mencari info, kita mereview kekurangan kita apa, baik dari psikotes atau interview. Karena kita sudah melewatin itu. Baru kita ketemu strategi. Kita mesti apa nih? Karena dengan banyaknya melewati, maaf nih Mas Renza. Ya. Kegagalan dan experience-nya, kita akan ketemu, oke, next gua harus bikin ini. Oke, next gua harus ini. Oke, next gua harus ketemu interviewer seperti ini. Rekrutmen seperti ini. Ngadepin seleksi seperti ini. Seperti itu. Artinya kita harus punya plan, Mas. Bikin ibaratnya blueprint-nya pun bikin. Kalau bisa blueprint-nya bikin. Karena setelah melewati yang tadi. Ya. Seperti itu. Ya. Ya teman-teman, jadi ini jangan lupa. Kalau saya 1, 2, 3, 4 ini semuanya saling sinergi. Jadi pasti saling berhubungan. Dan yang terakhir, tujuan, purpose. Ini sebenarnya tujuan kita apa sih? Ya tadi saya balikin. Setiap karyawan mempunyai tujuan beda-beda dan gak bisa didistract, Mas. Ya. Karena orang yang sudah lama kerja di suatu perusahaan, belum tentu punya tujuan yang sama. Ya. Dengan orang para pencari kerja atau mencari karir path yang lebih bagus. Itu pasti akan beda. Jadi maksud saya, kita lihat dulu, oh gue fresh graduate, gue ini. Kalian lihat dulu purpose kalian apa. Contohnya, setelah kalian ketemu purpose, mungkin teman-teman ini satu bocoran ya. Di sini kalau memang misalkan ada program yang seperti ODP, Mas. Ya. Itu kalian bisa apply. Oke. ODP. Ya. Whatever dia mau, finance, bank, atau FMCG, atau banyak lah. Itu karena buat fresh graduate, buat saya itu salah satu purpose juga. Karena mereka tahu, mereka akan dikontrak berapa tahun, tapi mereka akan diarahkan. Itu namanya program ODP. Jadi entah di sini mungkin ini juga banyak peluangnya. Teman-teman setelah keluar dari sini coba cari yang namanya program ODP. Seharusnya mereka itu tidak memerlukan orang yang experience. Seperti itu sih. Ini di purpose. Seperti itu Mas Renza. Oke. Kita tahan dulu Mas Denny. Sejauh ini mungkin ada yang mau bertanya. Teman-teman ada yang mau bertanya? Table ini, 1, 2, sampai 5 ini. Teteh mau nanya, masih aman? Mangga tuh kalau mau nanya, mangga nanya. Ini acaranya cuma 2 hari. Ya. Bukan seminggu. Masih ada yang mau bertanya mungkin sejauh ini? Teman-teman yang lain ada yang mau ngeliatin ditanya? saya? Apa gimana? Enggak, gue pengen tanya ya. Oh berarti masih ada yang belum mau nanya Mas Denny. Oke. Kita next dulu aja, nggak apa-apa. Silakan. Oke. Nah. Ini summary ya. Maksud saya. Motivasi adalah faktor utama yang dapat menjadi faktor penentu terbesar dalam pengembangan karir. Ya oke lah kita baca seperti ini. Ya. Buat saya. Apapun pekerjaan kita, tanggung jawab kita, kalau kita punya motivasi yang baik, punya motivasi yang kuat, hasilnya pasti akan maksimal. Itu aja. Di pintu masuk yang baik, keluar juga akan pintu baik. Cuma jangan sampai tadi Mas Renza, di saat kita mau purpose, kita jobless. Ya seperti itu sih. Jadi summary-nya ini semua buat saya motivasi itu jangan lupa deh teman-teman. Ini yang buat hadir di sini, itu semua motivasi adalah faktor paling utama teman-teman sampai ke sini. Ya contohnya yang kita lihat secara nyata Mbak ini dari Bandung. Iya. Ini pasti motivasinya kan gak main-main untuk mendapatkan opportunity yang baik nih Mas Renza. Betul. Ya seperti itu. Cuma jangan sampai di titik Mbak, gue udah capek terus gue jobless gitu. No, itu sebenarnya sebentar lagi Mbak, itu sebenarnya. Ya, itu sih Mas. Terus juga maaf Mas Renza. Ya. Motivasi untuk teman-teman yang sudah menjadi karyawan di suatu perusahaan, terus dia ngerasa, oke, gue demosi, atau gue merasa gue sudah bosen dengan posisi di sini. Oh, udah sampai limitnya, gitu. Gue mau dimutasi nggak bisa, mau di apa nggak bisa. Ini buat teman-teman yang udah pada bekerja. Nah ini balik lagi, summary untuk motivasi itu jangan lupa. Karena kenapa? Karir path itu juga ditentukan dari motivasi. Lo kalau cuma lo mau pindah, mau mencari salary yang lebih baik, tapi lo nggak ada motivasi, buat saya nggak akan ada hasilnya, nggak akan ada maksimalnya.
Seperti itu. Jadi paling utama ini motivasi ya Jelas, Mas, yang perlu digarisbawahi. Betul, di Ya. redline-nya. Di caps lock, di garis bawahi yang Motivasi paling dari pertama itu adalah motivasi teman-teman Betul. job seeker ya. Betul. Oke, Ini mungkin Wow. teman-teman. Oh. bener ya. Oh mau nanya, oh oke kalau begitu. Ini kita sebentar, setelah ini masih ada lagi Mas? Apa sudah? Oh sudah ya, kita sudah masuk summary ya. Summary. Oke kalau begitu Teteh Mangga tuh mau nanya mah. Iya, Mbak. Iya, sebelumnya kan aku fresh graduate, Ya. baru lulus wisuda di Desember 2022. Selamat ya. Ya, makasih. Jadi kurang lebih yang nganggur jobless tuh sekarang 2 bulan. Kadang masih ada bingung pikiran antara frasa pekerjaan dan karir gitu. Kan itu setahu saya itu dua hal yang berbeda. Berbeda. Ya. Kalau dari sudut pandang kakak, Kak Denny seperti apa antara kita memahami kata pekerjaan dengan karir seperti itu. Terima Oke. kasih. Oke. Baik. Mbak siapa saya lupa. Mbak Dinda ya Allah. Mbak Dinda. Iya Dinda. liar orang Oke. teh. Punten Mbak Dinda. ya. Teh Dinda ya Allah. Mbak Linda, ini sebenarnya yang satu kita mesti pakemkan dulu secara real ya. Maksud saya secara real, kita bukan textbook, bukan apa. Pekerjaan, yang dimaksud dengan pekerjaan gak selalu harus di kantor. Gak selalu harus di universitas. Oh gitu ya. Ya, Oke. sebuah bentuk sikap apapun yang kita lakukan itu menghasilkan selama kita sebagai individu merasa layak dengan apa yang kita dapat. Jadi bedakan dulu. Kalau Oke. Mbak mau karir misalkan pekerjaan kan mungkin ada wira swasta, ada UMKM. Ya. Nah itu Mbak bisa bedakan. Ini berarti gue pekerjaan seperti ini. Selama itu bisa menghasilkan buat diri Mbak sendiri. Tapi kalau karir, Mbak bicara karir jelas adalah bentuknya karyawan Mas. Yang ada kerja di suatu perusahaan yang mereka punya jenjang karir, jenjang peningkatan. Yang tadi saya bilang karir path. Seperti itu. Jadi itu maksud saya kalau Mbak udah ngerasa, wah ini nganggur gini-gini. Saya pernah 8 bulan. Percaya aja semuanya akan sampai di titiknya. Gitu aja. Ada lagi Mbak? Oke. Oke. Tapi Teh Dinda selama mungkin pasti ada ya di titik galau. Ya terus galau pengen move on tapi kok berat gitu. Iya, sebenarnya kalau buat kita generasi Gen Z kali ya yang sekarang tahun 99 atau 2000-an ke sini, yang bikin kita kadang ini karena mungkin pengaruh media sosial. Satu. Kedua, Lingkungan. Ya lingkungan dalam arti teman-teman juga ada yang sebelum wisuda pun dia sudah diterima kerja seperti Ya. itu. Jadi ketika wisuda pun obrolannya beliau ya mereka tuh udah kayak oh aku udah langsung di sini posisi menempati posisi ini. Jadi kadang kita yang ya gimana nanti tuh kadang jadi bukan gak mau mikirin tapi kadang kepikiran juga gitu. Overthinking? Iya kayak Overthinking. kita di mana ya nanti gitu. Oh. Sedangkan Oke, paham. temen-temen kok bisa ya mereka maksudnya bisa gitu sebelum wisuda atau Ya. bahkan pas wisuda tuh udah langsung Udah bisa goals bekerja. packing tuh langsung oh Ya. iya ke kantor ini bla 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 kayak gitu. Mas Denny mungkin ada sedikit insight Oke. untuk teman-teman job seeker yang mungkin saya Motivasi yakin sih nggak jatuhnya, seperti Mas, Teteh saja yang sendiri seperti itu. Ya, saya juga jujur li suka overthinking juga kok. Iyalah. Kok sebulan job MC-nya cuma 1 ya? Ini kenapa ini ya? Tenang. Mungkin Mas Denny ada insight gak nih? Jadi Untuk kalau insight ini menurut memotivasi. saya tidak secara kompleks ya Mbak ya. Motivasi yang perlu setiap orang itu berlari dan tujuannya beda-beda. Itu yang Mbak mesti pikirin. Kedua, mungkin teman-teman itu punya kesempatan dia sebelum lulus tapi ada pekerjaan mungkin magang, opportunity change atau misalkan mengganti orang maternity Ya. atau apa gitu. Kalau privilege ini perlu dibahas apa nggak usah? Kalau menurutku relasi sih Mas. Iya, Iya. makanya ini maksud saya kalau saya bahas nggak apa-apa nih. Oh ya nggak apa-apa cuman agak dikecilin aja. Oke. Oke. Relasi Mas ya. Relasi itu penting gak sih Mas buat Mas Penting, Denny? penting. Tapi selama kita menjadikan posisi kita sesuai dengan kita, take it. Tapi kalau kira-kira itu bukan posisi kita dan ini nggak masuk akal, leave it. Karena kenapa? Di luar sana banyak yang seperti kita sebelum kita mempunyai kesempatan berjuang untuk dapetin kerja. Kalau saya kayak gitu. Oh gitu. Gitu. Relasi boleh Mas. Boleh ya. Sesuai sama kita, take it. Oke. Nggak sesuai sama kita, leave it. Karena kebanyakan, ya di kantor saya pun sendiri kalau Iya. namanya relasi atau privilege itu
pasti akan kelihatan bedanya sikapnya, Iya. itu pasti akan kelihatan. Seperti itu. Tapi seenggaknya kalau kita punya relasi, Betul. setidaknya itu kan kayak kita punya ya teman gitu lah ya. Oke. Kalau nanti ada rekomendasi dapat info apa ya Oh, karena oke. temen ya kita tahu gitu Oke, kan ya. itu kalau kita bicaranya, ini ada open vakan buat ini Ya. di sini gitu loh. Iya, maksud saya- Itu silakan. Maksudnya gini ya Mas Dini ya, jangan cari musuh sebanyak-banyaknya. Carilah teman sebanyak-banyaknya. Betul. Gitu. Betul. Jadi kalau ada teman, ini gue referensi untuk pekerjaan apply di vakan posisi ini, lo cocok, Iya. monggo, take it. Tapi Iya. kalau kira-kira ada kenalan orang di dalam, tapi nggak sesuai sama kita, leave it. Ya. Itu sih kalau saya. Yang penting punya teman dulu ya. Yes. Jangan jadi anak introvert ya. Betul. Ekstrovert aja. Sekali-sekali nggak apa-apa lah introvert ya. Tapi jangan sering-sering ya. Sewaktu-waktu aja. Iya, sewaktu-waktu aja ya. Extrovert ya banyakin lah ya. Iya, karena saya gitu Mas, ya. Saya Ya. dapat job itu bukan ngeplay apa, kenal dari temen udah. Diberikan kesempatan. Iya, dikasih kesempatan punya temen karena kenal juga ya kan. Betul. Itulah ya, kalau kita punya teman banyak insya Allah rezeki juga Betul. banyak gitu ya. Betul banget. Oke, selanjutnya Ada ada lagi? yang ingin bertanya lagi mungkin yang masih galau. Kakak ini Mbak. sepertinya galau ya? Kayaknya, oh enggak, bukan galau karena pasangannya kan? Kita ngomongin kerjaan sekarang ya, enggak ada Ada yang mau ngomongin. ditanyakan Mbak mungkin? Kakak mau nanya seputar motivasi, mungkin butuh inspirasi, butuh insight, apa? Monggo silakan. Oh enggak, kira itu ngasih tanda mau gitu ya. Iya. Atau yang di sebelah kanan sini kakaknya mau bertanya seputar dunia pekerjaan. Ya. Atau pengen dapat insight untuk biar ke-trigger semangatnya, dapat kantor impiannya, dapat pekerjaan impiannya. Mumpung ada pakarnya Mas Denny di sebelah saya ini ya. Besok beliau nggak ada sih ya, cuman hari ini doang nih. Iya, betul. Limited edition saya datangin jauh-jauh nih. ada? Mau bertanya Mas? Monggo silakan. Ya, Mungkin Mas ada yang mau mau nanya bertanya. Mas? Mau nanya? Oh enggak. Nanya aja loh Mas, nggak apa-apa loh. Ada? Oh belum? Belum, Ya udah, oke. saya kasih waktu ya. Mbak mau bertanya? Ada yang mau nanya lagi? Yang dari tadi dengerin mungkin, yang di belakang nggak ada nih. Oh, udah pada siap semua ya? Insya Sudah Allah. punya motivasi ya? Insya Allah ya. Oke. Tadi tuh aku juga mau nanya sih Mas. Apa? Cuman Tuh Mas Rensa. kok jadi lupa ya? Oke, ya sudah nanti juga ingat sendiri. Oke, jadi bener nih nggak ada yang mau nanya nih. Kalau ada hadiahnya mau pasti ya. Mbak Oke. benar nggak ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Teteh udah ya? Ya nggak apa-apa sih kalau mau nanya lagi. Oh, Kita Mbak, mah mungkin, seneng maaf. aja. Sedang bekerja atau masih fresh graduate? Kakak yang sebelah sana ya. Fresh graduate atau sedang mencari jenjang karir selanjutnya yang baru. Cari jenjang karir selanjutnya. Oh, Oke. baik. Aman tapi ya. Aman. Tadi sudah nge-play semua apa baru datang ini? 2 udah. Baru datang? Udah 2. Oh sudah Oh, udah dua. 2, iya. Oke. Berarti masih bekerja ya Mas Rensa ya? Kenapa? Masih bekerja ya? Masih bekerja berarti ya kak sekarang? Masih bekerja? Atau seperti apa? Baru resign. Oh baru, Oh, baru resign. resign. Oke. Santai aja emang Nggak apa-apa, orang Mbak. kantornya Nggak datang apa-apa. ke sini juga. Enggak Insya kan? Allah ini juga mencakup semua sih Mbak, nggak apa-apa. Iya, iya. Kayak takut banget dia akan diikutin sama kantor lamanya ya. Iya, ya enggak aman, Nggak aman. apa-apa. Wah, ya, Oke, iya. oke, Oke, jadi ini nggak ada yang mau nanya lagi nih, serius loh. Mbak yakin baru, sudah itu aja? udah Apa mau pulang? ada lagi? Nggak apa-apa Mbak, udah? Oke. Udah, oke. Kalau gitu mungkin kita coba highlight sedikit lagi ya. Jadi Mas ini. Ya. Jadi untuk yang pertama itu adalah motivasi dulu ya. Ya. Jadi motivasi dulu Oke. untuk melanjutkan ke pengembangan karir ya. Kalau nggak Betul. punya motivasi juga ya gimana ya? Bahasa kasar itu kayak ya udah hidup tuh ya, Let it lurus-lurus flow aja. boleh, tapi Ya. kalau nggak ada tujuan percuma. Iya. Ya, benar ya. Jadi Oke. ini juga mungkin boleh saya highlight sedikit ya Mas ya. Ya kita highlight sedikit. Ini mungkin untuk Mbak yang barusan tadi dimintakan mic. Ya. Mungkin untuk posisi resign, untuk mencari lebih baik apa-apa. Saya nggak perlu sih reasonnya apa, alasan resignnya. Karena setiap manusia pasti punya pilihan sendiri ya Mbak. Yes. Itu.
Mbak akan motivasi diri Mbak sendiri, gue pasti akan nyari tempat lebih baik dong dari tempat sekarang. Nanti Mbak baru akan menuju ke pengembangan karir. Jadi maksud saya ini relate Mbak. Maksud saya gitu. Jadi kalau ada Mbak motivasi benar-benar, gue akan mencari lebih baik, gue akan mencari lebih baik. Itu pasti Mbak akan dapat sama dengannya di pengembangan karir Mbak. Nanti Mbak mau karir path-nya seperti apa. Seperti itu. Itu Jadi sih Mas Renza. silakan teman-teman job seeker boleh sudah punya bayangannya, tentukan, direncanakan dari sekarang. Betul. Gak mesti buru-buru, pelan-pelan aja. Pelan-pelan. Seperti di slide selanjutnya tadi ada proses ya. Ya. Nah, percaya aja Bro, menikmati prosesnya. Kalau saya bahasanya agak halus Mas. Apa tuh, Mas? Menikmati prosesnya. Siap. Jadi lebih enjoy gitu. Lebih enjoy, betul. Iya. Betul. Oke. Jadi percaya kepada Kemampuan diri sendiri. diri sendiri. Nah, saya mau nanya satu Mas. Yes, boleh, Mas. Improvement skill ini apakah termasuk kayak misalnya kita ikut sertifikasi? Jelas, betul Mas. atau Itu betul. apa? Bootcamp ya? Sekarang Bisa, bootcamp ya, bisa. Program ODP Ya, atau seperti kayak apa. tadi yang sebelumnya ya. Betul. Itu juga termasuk berarti ya Mas, ikut Betul. sertifikasi. Improvement skill ini akan menuju bisa nih Mbak ke Mbak karir path. Ya. Balik lagi, kalau namanya orang resign, gue pasti akan mencari lebih baik. Ya. Nah di sini yang Mbak perlu paling ini kan improvement skill. Misalkan Mbak administrator atau mungkin paling gampang contohnya ke saya aja deh. Misalkan saya tarafnya pingin naik ke on level manajemen. Ya. Untuk HR itu pasti adalah butuh sertifikasi BNSP. Seperti itu. Jadi saya tanpa disuruh, tanpa nanti diminta, tanpa nanti pada saat saya di interview, Ya. saya langsung improve kemampuan saya apa sih. Public speaking. Ya. Public speaking itu paling penting karena suatu saat kita semua akan ya berbicara materi kita apa. Seperti itu. Artinya gini Mas, kalau untuk sedikit lagi, sertifikasi Ya. itu memang penting banget berarti ya? Banget gitu. Ini berarti Bapak ya saya ngomong jujur. Iya. Selama kerja di Indonesia, betul. Contohnya HR manager atau apa, BNSP itu sangat perlu, sertifikasi K3 itu sangat perlu. Oke. Itu sebenarnya gini teman-teman, kita seperti memang ada value, ada harga yang kita jual. Ya, Tapi itu teman-teman jangan pernah takut, itu adalah investasi seumur hidup. betul. Seumur hidup. Betul. Apapun Setuju. kita mau bentuknya sertifikasi nggak usah BNSP atau apa. Mungkin komputer Iya. atau programmer yang Betul. sekarang banyak yang perusahaan e-commerce perlukan. Nih teman-teman nih, Iya. perusahaan e-commerce perlukan coding atau Betul. mungkin apa. Betul. Ambil kursusnya. Iya. Ini maksud saya ini. Pak tapi itu nggak sesuai dengan ini saya. Lu punya skill, lu punya Betul. apa. Kenapa nggak coba? Seperti Iya. itu. Itu sangat-sangat perlu Mas Renza kalau menurut saya. Oh gitu ya? Iya. Oke. Ini informasi baru juga buat saya. Saya pikir sertifikasi ya kirain ya penting banget aja, nggak banget gitu. Karena pada Dilihat saat banget berarti betul, ya. Betul. Wow. Kadang pada saat masuk seperti saya sebelum BNSP, Iya. pada saat masuk kalau kamu belum kamu harus ngambil. Oh. Seperti itu. Jujur nih Mas, soalnya saya nggak pernah Nggak kerja kantoran Mas. Eh, Makanya penasaran sih sebenarnya. Ya. Udah nge-MC begini aja udah. Atau mungkin perusahaan-perusahaan teman-teman nanti insya Allah punya peluang semua yang sama bisa ODP di perusahaan FMCG seperti saya boleh sebut merek gak sih? Anggap aja FMCG besar, 2 besar yang ada di sini. FMCG itu adalah teman-teman tentang consumer good yang biasa teman-teman pakai buat mandi, buat Ya. apa? Saya nggak usah sebut. Ah. Itu sertifikasi itu menentukan, sangat menentukan. Karena saya sebelumnya adalah di FMCG situ. Oh gitu, Gitu. oke baik. Ya. Ya teman-teman, tapi tidak maksud untuk ngebuat teman-teman jadi bingung apa. Motivasinya dulu. Yang Ya. kedua, nomor 1, believe on abilities, improvement skill, trust and process, strategi, purpose. Kalau ini udah kayak gitu, insya Allah tujuannya pasti nyampe. Itu Betul. sih teman-teman sih. Wow luar biasa sekali dan itu dia ya. Jadi saya harapkan teman-teman job seeker ini nggak perlu hafal. Betul. Yang penting ingat aja poinnya apa. Betul. Mau di foto juga boleh. Taruh di Google Drive biar nggak hilang ya. Takutnya hilang, saya pengalaman saya hilang akhirnya materinya nangis saya kan. Nggak ada lagi seminarnya gitu ya. Ya. Oke. Ya itu dia, kalau tadi nextnya sudah masuk ke summary ya, kita Betul. sudah highlight juga. Jadi itu saya harapkan semoga informasinya sangat bermanfaat untuk semua teman-teman job seeker yang hadir di sini. Sukses terus ya, jangan kalau kata The Massive jangan menyerah ya. Pokoknya ada kesempatan, ambil. Betul. Ya, begitu.
Oke, sekali lagi nih final question mungkin ada yang mau bertanya. Oh ada kan, untung saya kasih Monggo, Mas. kesempatan kan. Untung ada. Nggak Cek, cek. Ya, perkenalan dulu masnya siapa, dari mana? Oke, cek. Perkenalkan, nama saya Rivaldo dari domisili saya Bekasi. Saya fresh graduate dari bulan Oktober, sekarang masih jadi tutor privat, lulusan matematika murni. Oke. Oh. Yang ingin saya tanyakan adalah tadi untuk seorang fresh graduate itu lebih penting kita intern, biasanya kan ada intern yang not paid. Intern yang not paid, Oke. yang kita bisa ambil skillnya, atau kita lebih mengembangkan skill kita di bootcamp atau sertifikasi untuk seorang fresh graduate. Itu Oke. aja. Terima kasih. Ya. Baik, Jadi terima kasih. ini FGDP ya Mas ya, Fresh Graduate. Intinya development program lah ya. Kita mau kemana? Kalau bootcamp itu hampir sama yang tadi saya sebelumnya Mas Rensa pernah bilang. Mungkin Ya. kalau sekarang berkembangnya segala macam timbullah bootcamp. Kalau dulu kita namanya mungkin, ini ada teman-teman HR juga di sini. Itu namanya program ODP. Ya. Kalau mau menggali skill atau apa, buat saya semua sama. Tapi yang Mas perlu ingat, ini kesempatan baik sebenarnya Mas. ODP itu kita lulusan manapun Mas Rensa, Ya. boleh nge-apply. Misalkan alhamdulillah kita terpilih. Tapi pendidikan saya matematika apa bagaimana? Nanti dari program ODP, itu kita nanti akan bukan apa-apa ya, akan dilempar. Mas akan masuk ke HR, Mas akan masuk ke legal, Mas akan masuk ke supply chain, Mas akan masuk ke sales marketing yang mempunyai manpower banyak gitu loh. Iya. Jadi di situ adalah salah satu tugas HRBP, mungkin Mas pernah dengar atau training adalah seperti itu. Jadi untuk pengembangan karir buat saya dua-duanya bagus. Ini beda masa dalam penyebutan aja sih Mas, seperti itu. Nah Mas misalkan matematika ya, kalau nggak salah ya, matematika apa sih? Mas berpikir gua kalau untuk perusahaan tuh ngambil apa? Gua ngambil apa? Mas cari program yang ODP. Jadi dia welcome aja untuk siapa aja. Selama misalkan sarjana atau diploma, seperti itu. Dan itu kalau Mas diterima, itu adalah tugas HRBP, mungkin teman-teman ada HRBP di sini. Ya. Itu nanti mereka yang akan melihat potensi Mas, seperti itu. Intinya tadi, tahu dulu tujuan Mas apa, yang kedua motivasi aja Mas. Ya, nanti akan nyampe kok titiknya. Ya, ada lagi Mas? Sudah aman Mas, sudah terjawab ya. Oke, good luck ya Mas ya. Semoga tercapai keinginannya. Oke, ada lagi? Nah, ini mau nanya nih. Enggak. Muka-mukanya kayak muka mau nanya ya. Tapi nggak tahu mau nanya apa. Gak apa-apa, tanya aja Mbak. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Mumpung masih ada kesempatan. Saya masih penasaran Mbak yang dari Bandung sih. Sebenarnya kayak masih ada yang mau ditanya di mata saya ya. Apa itu teh? Hah? Mangga Oke. tuh lah. Atau japri wel ntar ya. Bisi lupa sekarang. Oh nggak ada. Gak ada. Oh haredang. Oh haredang. Haredang tuh panas Mas. Hah? Haredang tuh panas. Nanas. Oh nanas. Oke. Oke. Baik, jadi kalau tidak ada yang kita ditanyakan, kalau begitu saya harapkan sekali lagi apa tadi yang di-share sama Mas Denny bisa Anda coba dulu lah ya. Mungkin yang masih galau-galau Ragu. ya, coba berdamai dulu lah sama diri sendiri ya. Betul. Ya, berdamai dulu sama diri sendiri pelan-pelan ya. Gak usah buru-buru, tapi kalau mau, ya itu motivasi itu ya nanti yang akan mengubah Anda cepat atau tidaknya Anda Yes. melakukan movement. Ya. Betul. Summary-nya secara garis besar betul. Iya benar ya Mas ya. Akan lari atau enggak motivasinya dulu. Iya ya, jadi silakan Anda cari motivasinya apa, tanya ke temennya mungkin ya, nyari point of view yang lain gitu. Betul. Kan? Maksudnya begitu. Oke, baik. Terima kasih teman-teman job seeker dan boleh kita kasih tepuk tangan yang sangat meriah Terima kasih untuk teman-teman buat Mas waktunya. Denny Karisma. Sekali lagi dong tepuk tangan yang meriah untuk Mas Denny. Ya, terima kasih teman-teman Yes, semua. luar biasa 2000 tepuk tangan ya. Terima kasih Mas Rensa. Oke, Mas Denny terima kasih banyak Sama-sama. untuk sharing sessionnya pada kali ini. Terima kasih.